Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Saya yakin Anda semua dalam kondisi sehat walafiat. Sesuai dengan kontrak pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar bersama-sama dengan topik yang sangat menarik, yaitu pemenuhan kebutuhan aktivitas dan latihan. Saya Siddiq Apaludin yang menjadi fasilitator untuk belajar bersama pada hari ini. Mungkin kita baru bertemu ya untuk angkatan ini. Nah, perkenalkan, saya biasa dipanggil Siddiq. Keilmuan saya adalah di perawatan medical bedah dan juga emergensi dan keperawatan kritis. Maka saya berada di departemen atau laboratorium perawatan gawat darurat dan kritis. Apabila Anda ingin berkonsultasi, silahkan bisa datang ke ruang dosen di Departemen Keperawatan Gawat Darurat dan Kritis, atau bisa ke Laboratorium Perawatan Gawat Darurat dan Kritis. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu tundukkan kepala kita sejenak, kita berdoa agar pembelajaran pada hari ini mendapatkan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita, kurang lebih selama 100 menit. Kita akan belajar, dan Anda semua setelah selesai mengikuti perkuliahan ini, harapannya Anda yang pertama harus mampu menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal. Saya yakin materi ini sebenarnya sudah diajarkan sebelumnya di IDK ya. Jadi ini nanti sifatnya hanya review. Kemudian yang kedua, Anda harus mampu menjelaskan pengkajian pada sistem muskuloskeletal. Dan nanti sedikit kita akan kenalkan gangguan sistem muskuloskeletal. Karena nanti untuk lebih jelas dan lebih dalam, biasanya gangguan sistem muskuloskeletal ini akan dibahas lebih detail di pertemuan mendatang di mata kuliah keperawatan medical bedah. Nanti akan dibahas lebih dalam. Nah, apa itu sistem muskuloskeletal? Nah, kalau sistem muskuloskeletal ini berasal dari kata muskuloskeletal, sistem ya. Sistem muskuloskeletal. Sistem itu adalah kumpulan berbagai subsistem ya, yang bekerja bersama-sama membuat satu fungsi dari sistem. Dan muskuloskeletal ini kata muskulo, muscle, dan skeletal, skelet ya, atau rangka. Kalau muskulo ini otot. Nah, otot ini merupakan jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik. Biasanya memang mekanik itu bergerak ya terhadap apa? Sebagai juga respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Jadi kalau ada perubahan lingkungan di sekitar kita, biasanya kita akan ada kerja mekanik. Contohnya dingin, maka otot kita menjadi berkontraksi ya. Nah, ini respon terhadap tubuh ya. Kemudian skelet itu rangka ya, ini bagian tubuh yang terdiri dari tulang, ada sendi, tulang rawan atau yang kita kenal sebagai kartilago. Nah, ini sebagai tempat menempelnya otot. Jadi kalau otot itu tidak ada tulang, seperti daging yang ada di pasar itu menumpuk. Nah, ini makanya sungguh sangat luar biasa. Yang membentuk tubuh kita itu adalah tulang. Karena dia tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisinya. Ya, kalau nggak ada tulang yang menyangga, maka sikap itu tidak bisa terbentuk. Posisi apalagi ya, seperti tadi, seperti
tumpukan daging saja, ya. Nah, ini. Nah, kita akan bahas satu persatu secara lebih detail terkait dengan otot dan juga tulang. Otot ini kalau kita lihat dalam tubuh kita ini kurang lebih 43% dari berat badan kita, ya, atau lebih dari sepertiganya ini di dalam otot itu merupakan protein tubuh, ya. Kemudian juga setengahnya ini tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Jadi terjadi peristiwa metabolisme itu ada di dalam otot di saat kita itu istirahat. Jadi otot itu tetap ada kerjanya. Saat tubuh itu istirahat, otot itu bekerja. Kerjanya apa ya? Tadi terjadi metabolisme. Metabolisme zat-zat bisa mulai dari karbohidrat sampai protein, ya. Kemudian juga di dalam otot ini merupakan ada proses vital di dalam tubuh seperti adanya kontraksi, ya. Kontraksi ini meregang, ya. Kontraksi jantung. Nah, jantung ini terdiri dari juga otot. Jantung itu kumpulan otot jantung, ya. Kemudian kontriksi pembuluh darah. Nah, ini dalam kondisi-kondisi tertentu sebagai respon terhadap perubahan yang ada di dalam tubuh ini, pembuluh darah pun juga berkontriksi. Itu otot, ya, otot polos berkontriksi, menyempit, ya, supaya darah yang ada di dalam pembuluh darah ini alirannya menjadi cepat. Dengan menyempit ini maka kebutuhan darah yang ada di jaringan itu bisa terpenuhi dengan cepat. Kemudian bernapas, peristaltik usus, pergerakan usus. Ini merupakan semua proses-proses yang sangat penting. Dan ini terjadi karena adanya aktivitas otot, ya. Nah, jaringan otot, nah ini di dalam otot ini ada jaringan, ya, kumpulan dari berbagai sel membentuk jaringan, ya. Nah, di dalam jaringan otot ini mengandung serat otot panjang. Nah, fungsinya ini adalah menghasilkan kekuatan, ya. Makanya orang yang berotot itu ibaratnya kuat, ya. Kalau ada ototnya nggak kuat, ya. itu jok aja, ya. Kemudian ditemukan di mana ada kebutuhan untuk pergerakan, ya. Bergerak ini membutuhkan kontraksi dan relaksasi dari otot-ototnya dan juga pemeliharaan postur. Ini jaringan otot. Nah, di dalam jaringan otot ini diklasifikasikan dalam 3 macam. Ada namanya otot rangka atau skelet tadi, ya. Dan otot polos dan otot jantung. Otot rangka atau otot skelet atau bisa disebut juga otot lurik, yang bentuknya lurik, ya. Otot polos itu bentuknya polos. Otot jantung ini bentuknya menyerupai otot rangka, yaitu lurik, dan dia bercabang. Nah, ini memang khas nih pada otot jantung, spesifik, ya. Nah, ini tipe-tipe dari jaringan otot. Kita akan lihat. Kalau otot polos ini memiliki satu inti yang berada di tengah. Nah, ini dibersarafi oleh saraf otonom. Otonom itu saraf involunter, artinya tidak bisa dipengaruhi oleh atau diatur sesuai dengan kehendak kita, di bawah kesadaran kita, ya. Kemudian serat otot polos ini tidak berserat, tidak ada seratnya. Nah, terdapat di organ dalam, ya, organ-organ visceral, contohnya usus, ya. Ini termasuk organ-organ dalam. Biasanya terbentuk dari otot polos. Merupakan simbol dari kalsium, ya. Juga termasuk juga sumber energi utama
ya dari metabolisme yang sifatnya aerobik, metabolisme yang membutuhkan oksigen. Juga awal kontraksinya lambat, kadang juga bisa mengalami tetani atau kejang. Ya, ini kalau kejangnya di organ-organ dalam ini sangat berbahaya ya. Kemudian tahan terhadap kelelahan, ya karena otot polos itu terus bekerja, ya. Punya peristaltik usus, ya, ini bekerja. Kemudian otot rangka ini memiliki banyak inti. Yang perbedaan tadi dengan otot polos satu inti, otot rangka ini banyak inti dan dipersarafi oleh saraf motorik somatik volunter. Jadi ini bisa kita kendalikan di bawah kontrol kesadaran. Ya. Kalau tadi otot polos tidak di bawah kontrol kesadaran, gerakan khusus nggak bisa kita atur. Ya. Jadi kalau gerakan otot-otot di bicep, tricep ini bisa kita atur, kita bisa kontraksikan, bisa kita relaksasikan. Nah, ini biasanya melekat pada tulang dan sumber kalsium dari retikulum sarkoplasmik. Kemudian juga sumber energi ya, dari metabolisme aerob dan anaerob. Kedua-duanya ini metabolisme dari yang baik membutuhkan oksigen maupun yang tidak. Kemudian juga awal kontraksi cepat. Nah, ini bisa mengalami tetani juga dan juga cepat lelah. Kalau kita makin menggunakan otot-otot untuk bergerak nih, untuk lengan mengangkat barang, misalkan kita menggunakan otot rangka bicep tricep, angkat junjung itu lama-lama lelah. Ya. Kemudian yang ketiga ada otot jantung. Ini memiliki satu inti yang berada di tengah. Nah, makanya kalau kita lihat dari bentuknya satu inti berada di tengah, ini sama. Jadi dengan otot polos satu inti di tengah. Juga dipersaraf oleh saraf otonom. Dia tidak bisa kita kendalikan. Nah, seratnya otot ini berserat. Nah, kalau otot polos kan tidak. Ya, dan hanya ada di jantung. Ya, ini sebagai dan sumber dari CA12 dan CS dan RS, retikulum sarkoplasmik. Nah, sumber energi dari metabolisme aerob ini ya, membutuhkan oksigen. Nah, awal kontraksi ini biasanya lambat. Nah, ini tidak mengalami tetani ya. Ini berbahaya kalau jantungnya mengalami tetani. Jantung ya. Kemudian tahan terhadap kelelahan. Nah, sangat tahan terhadap kelelahan. Buktinya apa? Sampai sedetik ini Anda punya jantung itu belum pernah berhenti. Maka dia terus dari mulai umur 4 bulan menghidupkan ruh di dalam kandungan sampai detik ini jantung Anda tetap berdenyut dan tidak pernah lelah. Kalau lelah berhenti, nah maka berhenti selamanya. Itulah jantung kita. Ya. Nah, otot rangka ini ditemukan berdekatan dengan tulang karena dia menempel. Nah, fungsinya ada dua, yaitu gerakan rangka dan pemeliharaan postur tubuh. Nah, untuk bentuk postur tubuh. Struktur serat otot dalam otot rangka ini memberikan penampilan yang bergaris. Nah, ini maka terlihat seperti garis-garis. Ada serat, makanya bergaris atau bentuknya lurik. Nah, ya, lurik-lurik. Ya. Kalau kain lurik itu ada garis-garisnya. Sama, ini kalau bentuknya lurik ya ada garis-garisnya. Ya. Namanya ada striation, strie, garis. Ini ada striation. Ya. Dan dia ada nukleus ini intinya tadi. Nah, ini ada juga skeletal muscle fiber atau dari serat ototnya di sini. Nah, otot rangka ini bersifat sukarela. Artinya apa? Ya, gerakannya dapat dikontrol. Kalau kita nggak ingin bergerak, maka otot itu nggak akan bergerak. Nah, kita sadar ya, dengan kontrol kesadaran kita. Maka tadi volunteer ya, sifatnya ya. Nah, fungsi dari sistem otot rangka ini menghasilkan gerakan rangka,
mempertahankan sikap dan posisi tubuh, menyokong jaringan lunak, menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh, dan juga mempertahankan suhu tubuh. Kontraksi otot ini akan menimbulkan energi panas. Makanya kalau kita berolahraga, menggerakkan otot-otot kita, berlari, ya, ini badan kita menjadi hangat dan panas. Karena apa? Dia ada gesekan atau kontraksi dari otot-otot kita itu, sehingga dia meningkatkan energi panas. Dan ini juga mempertahankan suhu tubuh. Ini ya, ini begitu pentingnya sistem otot-otot rangka kita ini. Ya. Tapi kita kedinginan boleh Anda bergerak untuk meningkatkan suhu tubuh. Nah, kalau otot polos kita lihat dia bersifat involunter, di bawah tidak bisa dikendalikan, ya. Dan bentuknya polos, tidak ada striation, nggak ada garis-garisan. Kemudian ditemukan pada struktur internal organ-organ dalam viscera, banyak organ-organ yang berongga seperti usus, saluran nafas, ya. Nah, ini dapat juga ditemukan dalam pembuluh darah. Darah juga berongga, ya. Dia bentuknya smooth muscle, bentuknya sangat lembut, dan nucleus of the smooth muscle fiber, ya. Jadi serabut ototnya lembut, ya. Kalau otot jantung kita lihat ini bentuknya lurik. Nah, ini ada striationnya, ada garis-garisnya. Kemudian tidak dapat dikendalikan, sifatnya involuntar, dan hanya ditemukan di jantung itu sendiri. Maka jantung itu sangat spesifik. Nah, kalau kita lihat bentuknya lurik, ya, tapi sifatnya seperti otot polos, involuntar, ya. Dia hanya ditemukan di jantung, dan dia juga bercabang. Ini ada cabangnya. Ini memberikan kekuatan pendorong untuk berkontraksi, ya, ini fungsi kontraksi untuk memompa darah yang masuk di dalam ruang-ruang jantung. Ini sangat kuat, ya. Sudah berapa darah yang dipompakan sampai detik ini, ya. Kalau 1 menit itu 5 liter, nah sekarang kita udah hidup berapa lama? Ini kalau seperti kita mungkin sudah 1 kolam darah yang dipompa oleh jantung kita. Memang sangat kuat dan belum pernah berhenti, ya. Nah, kalau struktur otot rangka ini terdiri dari tendon. Tendon ini hampir semua otot rangka ini menempel pada tulang. Dan tendon ini berupa jaringan ikat yang fibrosa, kaku, dia tidak elastis, tebal, warnanya putih. Dia menghubungkan otot rangka dengan tulang. Jadi tendon ini penghubung, jaringan penghubung antara otot-otot dengan tulang, ya. Nah, kalau tendon ada juga nanti ligamen. Kalau ligamen itu antara tulang dengan tulang, seperti ligamen. Kalau tendon antara otot dengan tulang, ya. Ini bedanya. Nah, ini kalau kita lihat, ini tulangnya, ini otot rangkanya, ini dia. Ini di sini ada perimysium. Ini ada tendonnya tuh di sini. Dia penghubung antara otot rangka, nah ini dengan tulang. Nah, ini tendon. Nah, ini kita tahu tadi, kita sedikit ingatkan pada function of the muscle, producing body movement, memproduksi pergerakan tubuh, stabilizing body position, menstabilkan posisi tubuh, storing and moving substance within the body, ya, dan juga producing heat, memproduksi panas, ya. Nah, struktur dari otot rangka, kita lihat otot rangka ini merupakan kumpulan dari fasciculus, ya. Fasciculus, ya.
Ini vesikulus ini merupakan berkas sel otot yang berbentuk silindris yang diikat oleh jaringan ikat. Kemudian seluruh serat otot dihimpun menjadi satu oleh jaringan ikat yang disebut epimysium tadi, atau nama lainnya fascia. Nah, di dalam vesikulus ini dipisahkan oleh jaringan ikat perimysium. Jadi setiap vesikulus ini ada pemisahnya, yaitu jaringan perimysium. Dalam vesikulus atau vesikel, endomysium mengelilingi satu berkas sel otot. Nah, di antara endomysium dan berkas serat otot tersebar ini sel satelit yang berfungsi dalam perbaikan jaringan otot yang rusak. Jadi kalau ada sesuatu otot yang rusak, nah ini maka di antara endomysium dan berkas otot ini yang tersebar dalam sel satelit yang berfungsi dalam perbaikan jaringan otot yang rusak, ya. Nah, sel otot serat otot atau yang kita sebut sebagai endomysium, fascia vesiculus, perimysium, dan fascia epimysium dari otot rangka, ya. Nah, ini organ, disebut organ otot rangka, ya. Organ, kumpulan dari jaringan disebut organ, ya. Nah, di dalam struktur otot rangka ini ada juga sarkolema. Sarkolema ini membran sel serat otot, dan juga ada sarkoplasma. Nah, unit struktural dari jaringan otot ini ialah serat otot. Ini harus ingat. Kalau ada pertanyaan, apakah unit struktural dari jaringan otot? Yaitu serat otot. Diameternya dari mulai 0,01 sampai 0,1 mm. Panjangnya 1 sampai 40 mm. Besar dan jumlah jaringan ini terutama jaringan elastik ini akan meningkat sejalan penambahan usia. Jadi semakin usia kita bertambah, maka besar dan jumlahnya dan terutama jaringan elastik itu akan meningkat, ya. Setiap satu serat otot ini dilapisi oleh jaringan elastik tipis yang disebut sarkolema, ya. Ada juga protoplasma, serat otot yang berisi materi semi cair yang disebut sarkoplasma. Jadi sarkoplasma itu adalah protoplasma yang berisi cairan semi cair, ya. Di dalam matriks serat otot ini terbenam unit fungsional otot berdiameter 0,001 mm yang disebut myofibril. Ini ada pertanyaan, unit fungsional dari otot itu apa? Yaitu myofibril. Ya, ini harus tahu. Nah, ini kalau kita lihat otot-otot di permukaan tubuh kita di bagian depan, namanya anterior view. Ini terlihat otot-otot di kepala, misalkan ada occipito frontalis, ada nasalis, ada musculus masseter. Kalau ini di leher, ini yang kita lihat, yang sering kita dengar, ini ada otot-otot bantu pernapasan, ada musculus sternocleidomastoideus, ya. Juga ada otot-otot ini di bahu, ini ostrapizius. Kalau di lengan atas ini ada musculus deltoid. Nah, ini yang sering sebagai tempat untuk injeksi vaksinasi, misalkan di sini, atau injeksi subkutan pada pasien yang mendapat terapi insulin, itu di sini ini. Ini otot-otot dada, ada pectoralis major, otot-otot perut, ada serratus anterior, ada rectus abdominis. Ini ya, ini otot-otot pernapasan juga nih. Kemudian kalau di lengan, ini tengah, ini ada bicep, ada juga yang di belakang, ini ada tricep. Ya. Di sini di paha ini ada otot-otot vastus femoralis, ya, vastus lateralis, ya. Kemudian ada tibialis anterior, ya, gastrocnemius, ya. Ini kalau kita lihat dari depan. Dari belakang itu sama. Kalau kita lihat dari belakang sternocleidomastoideus, ini juga terlihat di sini. Ostrapizius yang lebih terlihat jelas, deltoidnya juga, ya. Kemudian juga terlihat ada tricep, ini juga lebih jelas di sini. Latissimus dorsi ini.
Kemudian juga ada ini yang paling sering juga untuk gluteus maximus ini atau bokong, ini juga terlihat jelas dari belakang. Ini ada biceps femoris. Nah, ini gastrocnemius, ini betis kalau seringnya kita lihat ya. Nah, ini terlihat dari posterior view ya. Nah, sistem rangka dan sistem sendi kita lihat. Kita bahas sistem rangka dan sendi. Nah, rangka dan sendi ini merupakan alat gerak tubuh manusia. Adalah sistem muskuloskeletal, baik gerak yang sifatnya pasif dan aktif. Jadi kalau gerak pasif rangka ini ya skeletal, aktif otot ya muscle. Ya. Nah, rangka atau tulang ini jaringan ikat yang keras dan kaku. Nah, sehingga dia mampu menyokong. Kalau kaku, kalau lembek ini nggak bisa menyokong, harus kaku ya. Banyak mengandung mineral, zat-zat perekat dan juga zat kapur ya. Ada kalsium banyak di situ ya. Dan juga ada tulang rawan. Nanti kita bahasanya ada tulang dan juga sendi. Ini bagian dari sistem rangka ya. Apa itu fungsi sistem rangka? Jadi yang pertama adalah penyangga. Penyangga apa? Terhadap berdirinya tubuh. Tempat melekatnya ligamen-ligamen. Masih ingat apa itu ligamen? Jaringan penghubung antara tulang dengan tulang ya. Kalau otot dengan tulang apa? Apa? Ada yang tahu? Tendon ya, bagus sekali Anda menjawab ya. Oke, juga ada otot dan jaringan lunak dan organ. Juga tempat penyimpanan mineral, ada kalsium, ada fosfat ya, dan juga lipid. Ya, lipid ini lemak ya. Ini disebut zelomero ya, mana-mananya kuning ya. Kemudian produksi sel darah, red marrow. Kalau zelomero produksi lemak, kalau sel darah red marrow. Dan juga pelindung. Pelindung apa? Membentuk rongga, melindungi organ yang halus dan lunak. Contohnya tulang-tulang kosta, tulang iga. Iga ini di dalamnya ada organ-organ yang sangat vital. Ada jantung, ada paru, ini dilindungi oleh kosta. Kalau di sini ada tulang panggul. Ya, tulang panggul. Ini melindungi organ-organ dalam, misalkan di sini ada belas atau kandung kemih ya. Juga ada, kalau wanita ada ovarium. Nah, semuanya dilindungi di sana oleh tulang panggul. Tulang panggul ini tulang yang sangat kuat ya, dibandingkan dengan tulang-tulang yang lain. Itu sebagai protektor, pelindung. Yang juga penggerak. Ini dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak ya. Karena adanya persendian, sehingga dia dapat bergerak ya, berubah arah ya. Itu karena berkat kerja dari sendi ya. Nah, ini ada 4 tipe jaringan ikat. Sedikit kita review ya. Ada jaringan ikat ya, yang longgar dan padat. Longgar itu contohnya jaringan alveolar, adiposit, retikular. Yang padat tidak ada reguler. Ada jaringan tulang rawan disebut hialin, sifatnya elastis. Ada jaringan tulang itu sendiri dan jaringan ikat cair ya, atau darah ya. Nah, tulang rawan. Nah, tulang rawan ini mengandung jaringan serat kolagen yang kompak dan lebih kuat daripada jaringan ikat yang longgar dan padat. Nah, kemampuan untuk kembali ke bentuk aslinya setelah stres dan gerakan ini tulang rawan. Jadi kalau ada tulang-tulang rawan ini bentuknya ya, ada jaringan serat kolagen ya. Dia bisa berubah bentuk dan kembali setelah adanya stres atau pergerakan lebih cepat. Kekuatan getarannya karena zat mirip gel, karena disebut gel yang disebut sebagai chondroitin sulfat. Ini dikelilingi oleh lapisan jaringan yang tidak teratur, yang padat, yang disebut perikondrium. Jadi ini yang mengelilingi dari tulang rawan. Perikondrium ini adalah satu-satunya dari area tulang rawan yang
dilayani oleh darah dan jaringan sel saraf. Sehingga kalau ada sesuatu benturan atau misalkan ada trauma, ini nyeri juga karena ada jaringan saraf di situ. Kemudian 3 jenis tulang rawan, ada tulang rawan hialin, elastin, dan fibrokartilago. Ya. Nah, tulang rawan ini berkembang dari mesenkim membentuk sel yang disebut sebagai sel kondrosit. Kondrosit ini menempati rongga kecil yang kita sebut sebagai lakuna dalam matriks dengan substansi dasar seperti gel, karena dia berupa proteoglikan yang basofilik, ya, sifatnya basofilik. Kemudian klasifikasi, ini proses klasifikasi menyebabkan tulang rawan tumbuh menjadi tulang yang sifatnya lebih keras. Proses klasifikasi karena benar bantuan kalsium jadi mengeras, ya. Oke. Ini ada bagian-bagian dari tulang rawan, ada tulang rawan hialin, elastis, dan fibrokartilago. Nah, ciri-cirinya kita bisa jelaskan di sini bahwa tulang rawan hialin ini adalah tulang rawan yang paling umum dalam tubuh manusia. Ini terdiri dari serat kolagen dengan sel tulang rawan dengan kondrosit yang berjumlah sekitar 10% dari volumenya. Serat kolagen ini sangat halus sehingga hampir tidak terlihat dan hanya tampak, kalau kita lihat dari luar ini tampak kebiruan pada tulang rawan hialin ini. Nah, sifatnya kuat, fleksibel sebagai peredam terhadap kejutan, mengurangi gesekan di sekitar sendi. Nah, ini fungsi dari tulang rawan hialin. Juga ditemukan di tulang rusuk dan saluran pernapasan saluran udara. Nah, ini disebabkan dari tulang rawan hialin. Ada juga tulang rawan elastis. Ini hampir identik dengan tulang rawan hialin. Ada perbedaan. Perbedaan yang utama antara tulang rawan hialin dan elastis adalah lebih besar dari serat elastis biasanya. Serat elastis lebih besar. Nah, perbedaan tulang rawan hialin dan elastis adalah lebih besar dari serat elastis. Ya, dapat menahan gerakan dan pembengkokan yang lebih besar dan ditemukan di area tubuh di mana daya tarik ini diperlukan. Nah, ini bisa terlihat kalau tulang rawan elastis ini biasanya pada daun telinga bagian luar. Nah, ini kita pegang, Anda coba pegang telinga bagian luarnya ini elastis, ya. Kemudian tulang rawan fibrokartilago. Nah, ini adalah yang terkuat dari 3 kartilago. Nah, kekuatannya dari barisan kondrosit dan kolagen. Nah, ini dapat menahan dari tekanan yang besar. Ditemukan di mana tulang rawan hialin bertemu dengan tendon atau ligamen. Contohnya pada cakram tulang belakang, ya. Ini tulang rawan fibrokartilago. Nah, kita bahas tentang tulang. Tulang itu bentuk kerangka manusia bersama dengan tulang rawan. Nah, tulang ini mengandung kolagen dalam jumlah yang lebih besar, lebih keras, lebih kaku, memfasilitasi perlindungan dan dukungan yang lebih besar untuk struktur tubuh. Nah, ini menerima juga banyak pasokan darah. Di dalam tulang ini juga ada darah, ya. Nah, menyimpan lemak dan memainkan peran yang penting dalam produksi sel darah. Dan dia menerima pasokan darah dan juga memproduksi sel darah merah, ya. Ini jadi tulang-tulang panjang biasanya. Nah, tulang ini pembentuk jaringan. Nah, jadi pembentuk jaringannya adalah sel-sel tulang. Di situ ada namanya sel osteoprogenitor, ya. Kemudian ada sel osteoblas, ada osteosit, dan osteoklas. Dan juga selain sel tulang, ada juga matriks. Matriks ini mengandung unsur anorganik, terutama kalsium fosfat, atau yang kita sebut sebagai hidroksiapatit. Jadi pembentuk jaringan tulang itu ada sel tulang dan matriks. Matriks itu anorganik unsurnya, biasa dari kalsium, ya, ada kalsium fosfat, ya. Nah, kalau kita lihat secara makroskopik, ini artinya kita lihat dengan mata, ini biasanya bentuknya
Spong itu berongga, ya. Ada namanya cancerosa dan juga ada yang padat. Ada yang berongga dan juga ada bagian yang padat. Yang padat itu bisa di luar, spong itu di dalam biasanya. Nah, permukaan luar tulang dilapis dengan selubung fibrosa yang kita sebut sebagai periosteum. Kemudian ada lapisan tipis ya, jaringan ikat, kita sebut endosteum, melapisi rongga sumsum di bagian dalam dan meluas ke dalam kanalikuli tulang kompak. Nah, ini harus secara struktur ya. Nah, struktur mikroskopis tulang ini bagian-bagiannya ada kanalikuli. Kanalikuli ini memancar di antara lakuna dan tempat difusi makanan sampai ke osteon. Perpindahan makanan disebut kanalikuli ini berfungsi sebagai tempat difusi makanan. Dia memberikan nutrisi ya ke osteon. Juga ada sistem Harvers. Ini merupakan sistem saraf dan juga ada pembuluh darah dan aliran limfe. Ini juga ada di tulang. Kemudian juga ada lakuna tadi. Lakuna ini ruang kecil yang terdapat di antara lempengan-lempengan yang mengandung sel tulang. Sel tulang tadi ada osteosit, osteoklas ya. Jadi ada juga lamela. Lamela ini lempeng tulang yang tersusun konsentris. Jadi sangat rapi dan padat. Ini kalau kita lihat secara mikroskopis, jadi bagian-bagian tulang yang terpenting itu adalah bagian tengah ini diafise, juga ada metafise dan epifise, ya, epifise di sini juga, ya, meta namanya, tengahnya ada diafisis, ya. Nah, ada yang sifatnya spong di dalam ini berongga biasanya, ini pada bagian metafisisnya. Kompaknya bagian padat di luar, ya. Dan di tengah ada namanya medula, ada rongga cavity, medullary cavity, rongga medular di dalam diafisis, ya. Ini ada bagian-bagian fungsi tambahan lain, ya, fungsi dari jaringan tulang. Support soft tissue, jadi mendukung dari jaringan yang lunak ya, yang lembut ya. And provide attachment for skeletal muscle, protect internal organ, melindungi organ dalam, assist in movement, membantu pergerakan yang bersama dengan otot-otot skelet yang lain, otot rangka yang lain. Store and release, atau menyimpan dan mengeluarkan mineral. Contain red bone marrow which produce blood cell. Jadi tadi dengan ada red bone marrow, ada yellow bone marrow, masih ingat ya? Ini fungsi dari tulang, jaringan tulang. Nah, kita lihat periosteum. Periosteum ini merupakan membran vaskuler fibrosa yang melapisi tulang. Jadi kalau udah vaskuler berarti pembuluh darah ya. Banyak pembuluh darah dan ini melekat erat pada tulang. Nah, pada tulang yang sedang tumbuh ini terdapat lapisan sel pembentuk tulang di antara periosteum dan tulang. Nah, tulang itu juga pada usia-usia anak ya, yang mengalami pertumbuhan. Nah, ini maka ada banyak pembuluh darah di situ. Ya. Nah, ada peristiwa namanya osifikasi. Ini osifikasi kalau kita lihat, kalau ini lihat bagian diafisis, ini osifikasi dari develop of cartilago, bagaimana membangun sebuah cartilago, pembentukan model cartilago, itu ada sel mesenchyme, ya, develop into chondroblast. Jadi sel mesenchyme ini dibangun menjadi chondroblast which form the cartilago model. Kemudian tumbuh, growth of cartilago model could occur by cell division of chondrocyte. Development primary ossification center. Nah, di sini sudah mulai terjadi kalsifikasi ekstra sel ya, ekstraselular matriknya.
Ini nutrien, ini ada arteri masuk ke tulang, jadi terjadi osifikasi primer di sentralnya. Ini tulang-tulang yang berongga, spong bone, bukan SpongeBob tapi spongy bone ya. Ini kalau kita lihat bagaimana klasifikasi ekstraselular matrixnya. Ini periosteum, ini di medullary. Nah, ini ada pembuluh darah arteri yang merah dan vena juga ada di sini, masuk ke dalam sel tulang. Ya. Ini bagian lanjutnya adalah development of secondary ossification center. Kalau tadi primary ossification, ini adalah secondary ossification. This occur in the epiphyse of the bone. Jadi kalau secondary ossification itu terjadi di epiphyse, tadi di aphyse-nya, yang primary. Ini di epiphyse. Di sini maka ada arteri dan juga vena yang ada di epiphyse. Kemudian formation of articular cartilago dan epiphyseal plate, membentuk plat. Ya. Nah, di dalam kedua struktur tadi, di cartilago dan epiphyseal plate ini terdiri dari cartilago hyalin atau articular cartilago ya, di epiphyse-nya sebagai secondary ossification center. Nah, ini tulang menurut bentuknya ada tulang panjang, atau kita sebut ossa longa, ada tulang kepeng atau tulang pipi, ossa plana, ada tulang pendek, ossa brevia, tulang berongga, ossa pneumatica, dan ada tulang tak beraturan atau ossa irregular. Ini ada contoh-contohnya masing-masing. Kalau tulang panjang contohnya os humerus ya, tulang pipih ya os parietal, ini di cranial, os cranium parietal. Kalau yang berongga ya maxilla yang atas. Tulang pendek ada os carpi, carpal ya, di jari-jari ya. Kalau tulang tak beraturan di sphenoid contoh ya. Nah, kemudian kita kenal sedikit namanya axial skeleton. Axial skeleton itu terdiri dari sternum, rib, vertebrae, dan sacrum. Ada juga appendicular skeletal, ini ada scapula dan collarbone, ada upper limb bone, ada hip, ada lower limb bones ya. Ini kalau kita lihat, ini axial skeleton. Ini strukturnya terdiri dari skull, ya, skull tengkorak, ada kranium dan tulang-tulang wajah. Kalau kranial itu ada 8, tulang wajahnya ada 14. Hyoid ini 1, kemudian ada auditory ossicle. Ini kemudian ada vertebra columna, ada columna vertebra. Torak ini ada sternum dan ribs, ini 1 dan 4. Jadi total dari axial skeleton jumlahnya 80. Ya. Kalau appendicular skeletal, ini ada pectoral atau shoulder di bawah, ini ada clavicular, ada scapula, upper limb ya. Di lengan atasnya ada humerus, radius ulna ya, di lengan atas humerus, radius ulnaris, ada carpal, metacarpal, phalanx. Kemudian ada pelvic atau hip atau panggul, tulang pelvic ya, atau tulang panggul. Ada tulang alat-alat ekstremitas bawah. Ini ada femur, paha, patella, fibula, tibia, ada tarsal, metatarsal, dan phalanx, jari kaki ya. Jadi bagian appendicular skeleton ini totalnya 126. Jadi kalau kita tambahkan dengan bagian aksial, tadi totalnya adalah 206 jumlahnya ya. Nah, ini untuk di skull, di tengkorak, ini bagian-bagiannya ada tulang frontal, os frontal,
ada frontal bone, ada parietal, ada juga temporal, zygomatic bone, tulang pipi, ada maksilar, rang atas, mandibular, rang bawah. Ada os nasal, hidung di sini, lagrimal, tulang air mata, ada orbita di rongga mata ya. Semuanya bentuknya sama manusia seperti ini, kecuali ada kelainan bentuk tulang sendiri. Tapi secara umum sama semuanya. Kalau dilihat dari wajahnya seperti ini, nggak kelihatan ganteng dan cantik. Tapi kalau ada otot, nah ini jadi baru kelihatan cantik. Bungkus dengan kulit dan ada rambutnya. Kalau nggak ada rambutnya juga botak, nggak kelihatan juga ya. Nah, rambut itu adalah mahkota, ini membentuk wajah yang lebih sempurna ya. Nah, ini vertebra. Kalau kita lihat, ini ada cervical. Cervical itu jumlahnya terbentuk dari 7 cervical, tulang belakangnya ada 7. Torak ini 12, lumbal ini 5, sakral itu sakrum itu ada 5, koksikis 1 ya. Nah, ini tulang-tulang dada yang harus kita kenali juga. Ini dada, ini ada manubrium sterni. Ya, ini sternum. Itu tulang taju pedang namanya ini. Sternum. Ini ada costa, tulang iga ya. Iga. Terkenal sebagai rib atau iga. Di antara kedua iga ada namanya interkostal. Interkostal di antara kedua kostal, ada ruang, space ya. Nah, ini lanjutannya untuk tulang-tulang di dada. Ada bagian-bagian penting juga. Ini ada clavikula ya. Ini juga belakang scapula. Ini penting ya. Ini scapula, ini clavikula, ini lebih jelas ini. Ini bisa kita raba ya, yang menonjol nih, di bahu nih. Kalau scapula ini biasanya di belakang bagian back. Dengan atas ini ada humerus ini. Ya. Ini tampak dari depan atau tampak belakang. Kalau kita lihat dari depan, ini clavikula lebih jelas. Kalau dari belakang ini scapula lebih jelas ya. Nah, ini ada radius ulna. Radius ulna ini di lengan bawah. Ini radius dengan ulna. Ini pergelangan tangan ada karpal, telapak tangan ada metakarpal, dan jari-jari ini ada phalanx. Ini hip, panggul ya, atau pelvis. Kita kenal ini tulang paling kuat ini, karena dia menyokong dan juga sebagai protektor organ-organ yang organ-organ dalam yang penting ya. Di sini di hip ini ada sakrum, ada pelvic brim, ada koksikis ya. Acetabulum. Nah, ini ada os pubis di sini, tulang kemaluan ya. Ada ischium juga. Ya. Nah, ini organ pergerakan bawah. Di sini ada femur, os femur itu tulang paha. Ada tibia dan fibula juga. Ini ada patella yang menonjol. Nah, kita akan bahas tentang sendi. Sendi ini merupakan persambungan atau yang disebut artikulasio. Ini merupakan pertemuan antara dua atau lebih dari tulang rangka. Ilmu yang mempelajari tentang sendi disebut artrologi.
Jadi ada spesifik khusus kalau Anda mau pengen belajar lebih dalam tentang sendi ya belajar artrologi. Ya. Nah, 3 jenis sendi ini berdasarkan strukturnya ada fibrosa, cartilago, dan sinovial. Fibrosa ini berkaitan antara sendi ya, berkaitan antar sendi ya oleh jaringan fibrosa. Disebut jaringan yang fibrosa. Kemudian cartilago atau tulang rawan. Ini cartilago ini merupakan bagian dari sendi. Ini ruang antar sendinya berkaitan dengan tulang rawan. Maka disebut dengan tulang rawan atau cartilago. Kemudian ada sinovial. Ini merupakan ruang sendi. Ada ruang sendi dan ligamen untuk mempertahankan persendian. Ya. Nah, sendi berdasarkan jenis persambungan ada sinartrosis dan diartrosis. Ini yang penting. Sinartrosis ini artinya sendi yang terdapat kesinambungan karena di antara kedua ujung tulang yang bersendi terdapat suatu jaringan. Sinartrosis. Kalau diartrosis ini terdapat ketidaksinambungan karena di antara tulang yang bersendi terdapat rongga atau cavum articular. Ya. Kemudian untuk sinartrosis ini ada bagian-bagian namanya syndesmosis, sutura, skindilesis, dan gomfosis. Kalau syndesmosis ini merupakan jaringan penghubungnya merupakan jaringan ikat, seperti syndesmosis. Kalau sutura, tepi-tepi tulang dihubungkan oleh jaringan ikat yang tipis. Nah, ini contohnya persambungan antara bagian-bagian tulang di tengkorak. Misalkan os frontal dengan os occipital ini ada sutura. Ya, kalau masih pada anak-anak itu masih bisa elastis daripada seperti kita, usia seperti kita sudah menutup rapat, tidak elastis lagi. Nah, dia itu bagian dari sinartrosis. Kemudian ada juga skindilesis. Ini lempeng pada tulang yang satu terjepit di dalam celah pada tulang lain. Contohnya antara rostrum sphenoid dan vomer. Ada juga gomfosis. Ini tulang yang satu terbentuk kerucut masuk ke dalam lekuk yang sesuai dengan bentuk itu pada tulang lain, contohnya antara gigi dengan rahang. Nah, itu namanya gomfosis. Ya. Ada juga syndesmosis elastica atau elastika. Ya. Ini jadi jaringan ikat penghubungnya merupakan jaringan ikat yang elastin. Contoh di antara arcus vertebra oleh ligamentum flavum. Ada juga fibrosa, tergantung jaringan penyusunnya. Kalau tadi penyusunnya dari jaringan ikat elastin, ini jaringan serat kolagen. Contohnya di antara radius dan ulna, membran interosa di antebrachi. Ya. Synchondrosis ada juga jaringan penghubungnya jaringan tulang rawan antara apifise dan diafise. Sebelum penulangan selesai, osifikasi ya, antara kedua osa pubika. Sinostosis ini jaringan penghubungnya dari jaringan tulang. Contohnya di antara epifise dan diafise setelah penulangan. Kalau tadi synchondrosis sebelum penulangan atau osifikasi ini setelah penulangan. Selesai, setelah osifikasi selesai. Antara os ilium, os pubis, dan os ischium. Ini bagian dari hip atau pelvic ya. Kemudian ada diartrosis. Pada diartrosis terdapat bagian-bagian, yaitu contohnya ujung-ujung tulang yang bersendi, ini ada kepala sendi atau kaput artikular, ada juga lekuk sendi yang disebut cavitas glenoidalis, ada juga simpai sendi, ada capsula articularis, ada stratum fibrosum ini bagian luar, ada stratum sinovial bagian dalam, ada juga rongga sendi ya, cavum articular yang berisi cairan sinovial, dan alat-alat khusus. Alat khususnya seperti ada tendon yang membatasi gerak antara sendi dan sebagian penyokong mekanik. Ada juga cartilago dan bantalan lemak. Ada juga bursa mukosa untuk memudahkan gerakan sendi. Ada juga ligamen atau aksesoris ekstrakapsular dan intrakapsular ligamen. Ya, ini just dulu aja. Ini kalau kita lihat di sendi panggul, ini ada artikular cartilagonya. Di sini ada synovial fluid,
Ini ligamen, penghubung antara tulang dengan tulang. Di sini ada synovial membran. Ya. Jika masih ada ligamen di sini. Dan juga kalau terlihat ini femur, tulang paha ya. Ini tibianya, ini fibula. Ini ada meniskus, ada jaringan lemak. Dan juga artikular kartilagonya. Di sini ini patella terlihat. Ini ada bursanya, ada lemaknya. Ini otot quadriceps femoris ya, ini ada di femur. Nah, di artrosis berdasarkan kemungkinan gerak ini ada amfiartrosis, ada symphysis dan articulationis. Ya, amfiartrosis kemampuan gerak sangat sedikit. Symphysis dihubungkan oleh kartilago. Articulationis ini kemampuan gerak luas. Contohnya gerak sendi ini ada gerakan lurus, linear atau gliding, gerakan sudut atau angular motion, ada fleksi, ekstensi, perekstensi, abduksi, aduksi, sirkumduksi, ini bagian dari gerakan sudut. Ada gerakan putar atau rotasi, ada rotasi kanan kiri, rotasi medial lateral, ada pronasi, supinasi, ada juga gerakan khusus seperti inversi, eversi, dorsifleksi, plantarfleksi, oposisi. Kemudian ada protraksi, retraksi, ada elevasi, depresi, fleksi lateral. Nah, ini macam-macam dari gerakan sendi ya. Ini kita akan ajari nanti di range of motion atau gerakan ya, gerakan sendi. Penting sekali ini membantu ketika nanti di dalam melakukan aktivitas ya pada pasien ya, baik melatihnya secara pasif maupun secara aktif yang bisa dilakukan sendiri oleh pasien. Nah, ini tipe-tipe sendi. Ini ada sendi planar, ada pivot, ada saddle joint, ada hinge joint, ada condyloid, ada ball and socket. Ya, ball and socket. Ini jenis-jenis sendi. Dari tipe sendi ya, sendi sinovial terutama. Nah, ini kita lihat gerakan-gerakannya tadi ya. Ini ada fleksi, ekstensi. Ini sendi di antara tulang atlas dengan tulang oksipital dan di antara bagian vertebra cervicalnya. Kemudian sendi bahu, ini ada ekstensi, hiperekstensi, fleksi ke depannya. Ini elbow, ya, ada fleksi, ekstensi, siku atau elbow ya. Kemudian wrist, ini ada ekstensi, hiperekstensi. Di panggul ini ada ekstensi, hiperekstensi, dan fleksi ke depan ya. Ini kalau begini, ini ekstensi, ada juga fleksi. Ini Anda bisa pahami ya. Ada juga ini di sendi bahu, ini ada aduksi, menggerakkan ke dekat pusat tubuh. Kalau abduksi menjauh. Ini sendi jari-jari. Ada abduksi, aduksi. Ada juga adduksi, abduksi, sendi hip joint, sendi panggul. Ini ada circumduction, sama juga ya. Ini ada rotasi, memutar ya. Ada medial rotasi, ada juga lateral rotasi. Ini ada elevasi, depresi, elevasi, protraksi, retraksi. Untuk sendi temporomandibular. Ini sendi intertarsal,
Ya, ini ada inversi, eversi, ada dorsofleksi, plantar fleksi, ini ankle joint, sendi ankle. Ini jari-jari ada pronasi, telapak tangan ini pronasi, ya. Ini menelungkup, mensupinasi, menengadah telapak tangan, ya. Kemudian ada jari-jari, ini ada oposisi, ya, di carpometacarpal joint. Nah, kalau tadi kita sedikit udah review terkait dengan anatomi dan fisiologi dari otot dan tulang, nah kita akan lanjutkan dengan bagaimana mengkaji secara umum dari sistem muskuloskeletal. Ini jadi penting dari tugas perawat, karena pengkajian sebagai langkah awal untuk melakukan proses keperawatan, ya. Dari mulai pengkajian, kemudian menganalisis, setelah dikaji dianalisis, kemudian merumuskan masalah perawatan, penentuan intervensi, dan evaluasi, ya. Nah, secara umum kita lihat dari penampilan umum dalam sistem muskuloskeletal, kita lihat ada tinggi badan, berat badan. Kemudian kita lihat dari struktur abnormalitasnya, ada atrofi pengecilan dari otot, skoliosis, tulang belakangnya membentuk seperti huruf S, ada keamputasi, adanya kontraktur, kekakuan, rasa ketidaknyamanan, discomfort, dan bagaimana weight bearing status, non-weight kah, touchdown, partial, weight bearing, tolerated full. Nah, ini semuanya kita akan lihat dari penampilan umumnya. Kemudian baru kita lanjutkan gambaran umum, kita lakukan pemeriksaan fisik, yaitu gambaran umumnya, bagaimana keadaan umumnya, contohnya kesadarannya, apakah sadar penuh atau koma, ada rasa kesakitan, dan bagaimana pemeriksaan tanda-tanda vitalnya. Dan pemeriksaan sistematis mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, head to toe. Nah, kemudian kita cek adanya keadaan lokal. Nah, dalam melakukan pemeriksaan fisik di sistem muskuloskeletal ini agak berbeda dengan sistem yang lain. Kalau yang lain kita tekniknya ada inspeksi, ya, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Nah, kalau di muskuloskeletal sedikit berbeda, yaitu looks, inspeksi, feel, palpasi, dan move. Ya, jadi ada move, ada pergerakan terutama mengenai lingkup gerak. Kemudian kita lihat, ya, kita inspeksi adanya sikatrik kah, ada jaringan parut, baik itu yang alamiah atau memang didapat. Ada jaringan parut akibat cedera atau memang luka sayat akibat operasi. Ada fistula, rongga yang terbentuk di antara jaringan rongga itu ada fistulanya, itu penghubung. Kemudian warna, kemerahankah atau kebiruankah, atau hiperpigmentasi, ada benjolan atau pembengkakan tidak, posisi serta bentuk dari ekstremitas, perubahan bentuk yang disebut sebagai deformitas, cara jalan yang kita amati. Waktu masuk kamar periksa aja kita lihat cara jalannya seperti apa. Kemudian kita palpasi, kita rasakan, ya, kita raba, atur klien pada posisi anatomi, kemudian catat perubahan suhu serta kelembapan, edema, nyeri tekan, tenderness, adakah bunyi yang menggambarkan ada patah tulang seperti krepitasi, bunyinya krek. Jadi kalau tulang digerakkan ini kok krek, misalnya femur, tulang paha, atau tulang radius ulna, atau tulang yang lain kita raba gitu, kita palpasi kok ada bunyi krek. Nah, ini krepitasi, ini tanda adanya patah tulang atau fraktur. Itu bunyi yang spesifik. Otot, kita lihat tonus pada waktu relaksasi, kekuatan ototnya. Juga pada saat relaksasi, adakah benjolan di otot. Baru kita lakukan pergerakan. Ini pada anak, periksalah bagian tidak sakit terlebih dahulu. Apabila ada fraktur atau patah tulang, akan timbul gerakan abnormal.
biasanya, tidak simetris biasanya. Gerakan sendi dicatat dengan ukuran derajat gerakannya sampai berapa batasnya ya. Dari setiap arah pergerakan mulai dari titik 0 sampai posisi netralnya itu berapa. Ini dengan dicatat sudutnya dengan alat biasanya namanya goniometer. Ya. Kemudian kita lihat mulai dari kepala dan leher, kita amati, kita inspeksi ya. Kita amati lehernya untuk mengetahui adanya deformitas tulang leher ini ya. Ini juga yang sangat berbahaya, bisa mengancam kehidupan. Kalau ada fraktur servikal, biasanya ada perubahan bentuk dari tulang leher. Kemudian kita palpasi dari mulai temporomandibular ketika pasien membuka dan menutup mulutnya. Adakah pembengkakan, nyeri tekan, dan penurunan gerakan pada artritis, ya, dan infeksi sendi. Kemudian ada tulang belakang di servikal, otot dari tulang belakang kita lihat. Uji batas gerak, suruh lakukan fleksi, ekstensi, rotasi, itu membengkokkan kepala ke arah lateral, mampu atau tidak. Di bahu, mintalah klien untuk mengangkat kedua tangannya ke arah vertikal ke atas ya. Letakkan kedua tangan di belakang leher dengan siku ke arah luar ya, namanya adopsi, dan juga boleh lakukan rotasi eksternal. Letakkan kedua tangan di belakang punggung atas, lakukan rotasi internal. Kita inspeksi bahu dan pangkal bahu dari depan dan belakang. Baru kita raba terhadap adanya nyeri tekankah. Lakukan bisipital, subarachnoid, acromioclavicular, sendi sternoclavicular ya. Kita cek ya. Di tulang belakangnya kita inspeksi, kita lihat bisa dari samping, belakang ya. Perhatikan setiap kurvatura yang abnormal, perhatikan asimetris bahu, contohnya pada kondisi kifosis, skoliosis, lordosis, atau gibus. Kemudian kita raba, ada nyeri tekan, kita gerakkan, periksa rentang gerak. Contohnya dengan melakukan gerakan fleksi ya, perhatikan pendaftaran normal dari kurva lumbar, membengkok ke arah lateral kah, atau ekstensi atau rotasi. Ini contoh bentuk skoliosis seperti huruf S, tulang belakangnya. Lordosis, cenderung ke depan, bungkuk. Lordosis itu ke belakang ya. Kalau yang ke depan itu kifosis. Dia membungkuk tapi tulangnya ke belakang. Kalau ini ke belakang tapi tulang tengahnya ke depan. Ini gibus, tulang yang menonjol. Deformity akibat abses. Gibus. Ya. Lihat tangan dan pergelangannya. Minta klien untuk membuat kepalan tangan ya, setiap tangannya. Kemudian meluruskan jari-jari ya. Bisa fleksi, ekstensi, pergelangan tangan, membalikkan tangan menghadap ke bawah, juga ke arah lateral, ke samping, dan ke arah tengah, penyimpangan lateral. Kemudian kita inspeksi ya, tangan dan pergelangan tangan, ada atau tidak perubahan bentuk, pembengkakan, atrofi itu pengecilan dari otot. Kemudian kita palpasi satu-satu bagian di antara jari-jari bagian yang terjauh dan yang dekat, bagian metacarpofalangeal, dan juga di pergelangan tangan adakah tonjolan-tonjolan atau nyeri tekan ya. Di siku, minta klien untuk menekuk dan meluruskan siku, membalikkan tangan ke atas ke bawah atau supinasi pronasi. Inspeksi dan palpasi pada siku, adakah pembengkakan dan nyeri tekan. Kemudian kita lihat pergelangan kaki dan tungkai ya, kita inspeksi setiap sendi di pergelangan kaki. Kemudian palpasi setiap sendi, raba panjang tendon Achilles ya, pencet masing-masing kaki di bawah hingga menekan sendi metatarsofalangeus. Kemudian palpasi setiap sendi-sendi antara ibu jari dan jari Anda ya. Pergelangan kaki dan tungkai, kaji batas gerak, misalkan lakukan dengan gerakan dorsifleksi, plantar fleksi. Stabilkan pergelangan kaki dengan satu tangan,
dan putar ke dalam dan keluar, itu gerakan inversi namanya. Kemudian kalau stabilkan tumit dan putar ke dalam dan keluar telapak kaki depan, ini eversi. Fleksikan jari-jari kaki terhadap sendi metatarsofalangeus. Lutut dan pinggul, ini inspeksi dan palpasi masing-masing lutut, termasuk dari area kantong suprapatella, rongga pada masing-masing sisi patella, patellanya sendiri ya. Kemudian kaji kompartemen patellofemoral, tekan dan patella, gerakan terhadap femuran mendasari, tekan patella ke arah distal, dan mintalah pasien untuk mengencangkan lutut terhadap meja. Dengan lutut kalian difleksikan 90 derajat, palpasi sendi di tibiofemoral. Kita lihat postur, bagaimana hubungan kepala, batang tubuh, pelvis, tungkai, dan lengan. Posisi anatomi seperti ini ya. Kita lihat posturnya. Kemudian simetriskah bahunya, kanan kiri, skapula ini bagian karena dia menghadap, dilihat dari posterior view, ini skapula yang tampak dominan di bahu. Simetriskah kanan kiri? Adakah pembengkokan tulang belakang vertebra? Tadi kifosis, lordosis, atau skoliosis. Kita lihat langkah dan cara jalan. Kemudian kelainan ada antalgik, short leg, hemiplegi, skisor, ini jalannya seperti gunting. Cerebral ataksia, ini cara jalan yang tidak teratur. Sensori ataksia, vestibular ataksia, ini tidak ada koordinasi cara jalan. Estimating juga ya. Kemudian kita lihat ukuran dan bentuk otot, massa dan kontraksi, adakah pembesaran otot atau atrofi, pengecilannya. Kemudian ada pergerakan yang tidak terkoordinasi, involuntar, misalnya pada kondisi spasme, kakuan, tetani, kejang, gerakan tidak terkontrol pada otot-otot, dystonia, myoklonus, ya, pada kondisi kejang otot, dan itu juga tremor ya. Kontur sendi dan jaringan penyambung, kita lihat simetris atau tidak, posisinya seperti apa, gimana penampilannya, adakah kelainan seperti eritema, bengkak, memar, ada benjolan, ada perubahan bentuk, dan juga ada dislokasi, subluxasi. Subluxasi itu dislokasi yang sebagian ya. Kemudian muscle tone, bagaimana tingkat kontraksi dan respon stimulus, hipotonisitis atau dia tidak mampu berkontraksi ototnya, jadi flaccid ya. Jadi lembek kalau kita palpasi. Spasticity atau crepitus, adakah crepitus, suara krek tadi ya, crepitasi. Dan kita cek sendi, adakah memar, nyeri, kelembutan, hangatkah di sekitar sendi, ada benjolankah, bagaimana pergerakan sendi, mampukah, atau dia ringan, moderat, sampai dengan maksimal. Kekuatan otot kuat, ya, seimbang, atau adalah gerakan yang tidak teratur. Nah, bagaimana kekuatan ototnya kalau 5 sampai 0. 5 itu 100%, 0 itu 0%, tidak mampu melakukan pergerakan otot. Kekuatan ototnya 0. Flaccid berarti. Ini pemeriksaan pendukung. Ada ronsonografi. Ini untuk mengetahui adanya struktur dan integritas dari tekstur dan kepadatan dari tulang, densitas namanya. CT scan,
Kemudian juga ada artrografi, visualisasi dari ligamen, kartilago. Ada MRI, ini membedakan jaringan yang solid, lemak, darah dan tulang. Ada juga artroskopi, visualisasi di EMG untuk mengukur potensi kerja otot dalam menghasilkan aliran listrik, ya. Dan juga ada analisa cairan sinovial. Juga ada biopsi, mengambil jaringan untuk dilakukan pemeriksaan patologi anatomi. Pemeriksaan lab bisa darah lengkap, ini untuk melihat adanya anemia, perdarahan, atau infeksi, atau alergi. Cek juga ada alkalin fosfatase, ini peningkatan osteoblastik, post-inflamasi. Ada kreatinin fosfat, ini evaluasi kerusakan otot skelet. Ada serum kalsium, ini untuk peningkatan adanya imobilitas, malnutrisi, dan demineralisasi tulang, ini untuk periksa kalsium. Ada CRP, C-reaktif protein, jika itu positif, ini kemungkinan pasien pada SLE, sindrom lupus erythematosus. Ada juga mungkin ada kanker, ada juga infeksi. Ini C-reaktifnya bisa positif, ya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan gangguan sistem muskuloskeletal. Kita akan kenalkan sedikit karena nanti secara dalam akan dibahas di mata kuliah keperawatan medikal bedah. Di sini targetnya hanya mengenal saja sedikit terkait dengan gangguan sistem muskuloskeletal, ya. Kalau kita lihat di gangguan sistem muskuloskeletal ini terbagi menjadi 5, ya. Ada kelainan atau gangguan kongenital, ini bawaan sejak lahir. Ada proses inflamasi, itu infeksi atau peradangan, ya. Trauma, ini yang paling sering, ya. Kemudian ada keganasan dan ada degeneratif. Ya, kalau ini kita lihat secara anatomi dan terminologi. Kalau kelainan kongenital ini ada namanya hindfoot, ada talus, calcaneus, ada mindfoot, ada navicular, cuboid, dan ada forefoot, ini pada metatarsal biasanya. Semuanya ini ada di sini. Ini calcaneus di sini, cuboid di sini, navik ini, talus ini. Ini kelainan anatomi biasanya bentuknya, makanya tergantung dia kelainannya di mana, di hindfootnya, di mindfootnya, atau di forefootnya. Ya, ini jadi bengkok. Nah, ini kalau kita lihat kelainan kongenital yang paling banyak kita temui di lapangan adalah kongenital talipes equinovarus, deformitas dari telapak kaki ini biasanya. Ini di bawah sejak lahir, contohnya seperti ini nih. Kalau pada talus, ya seperti ini. Pada leher talus, ya. Talus kan ini, ya. Nah, di leher talusnya berubah. Talar body to calcaneus berarti di bawah di sini. Navicular berarti yang depan sini. Navicular ini bentuknya berubah. Forefoot di bagian depan sini. Ya. Kelainan kongenital lain ada spina bifida, ini contohnya. Ada juga arthrogyroposis, seperti ini, kelainan pada sendi. Kalau trauma yang paling banyak ini adalah fraktur. Fraktur ini terputusnya kontinuitas jaringan tulang. Berdasarkan penyebabnya ada trauma langsung atau tidak langsung. Klasifikasinya ada fraktur terbuka, tertutup, ya. Terbuka ini terhubungan jaringan luar, katanya tulangnya menonjol keluar, ya. Tertutup di dalam, bisa komplit atau inkomplit. Kalau patah secara keseluruhan komplit, terus sebagian itu inkomplit, maka bisa kita lihat deformitas seperti ini nih, perubahan bentuk. Ini mungkin di radius ulna, ya. Kalau ini di femur, ini komplit femur, tulang paha. Kalau inflamasi, contohnya osteomielitis, infeksi dari jaringan tulang yang mencakup sumsum dan atau bahkan korteks tulang, berupa eksogenus, ini infeksi masuk dari luar tubuh. Jadi bakteri bisa masuk dari luar ke dalam, bisa juga melalui darah, hematogen. Penyebabnya banyak, bisa bakteri, virus, jamur, mikroorganisme lain. Yang paling sering ini Staphylococcus aureus, ini penyebabnya 70-80% infeksi tulang.
Ini klasifikasinya ada osteomyelitis primer, yang memang dari tulang itu sendiri, dari sekunder dari organ lain yang masuk ke tulang. Lalu keganasan yang paling sering adalah osteosarkoma, tumor tulang ganas yang biasanya berhubungan dengan periode kecepatan pertumbuhan pada masa remaja. Itu sangat cepat sekali pertumbuhannya. Penyebabnya ini genetik, bisa karena radiasi, pertumbuhan tulang yang terlalu cepat, atau juga karena toksik atau racun masuk dalam tubuh. Ada tumor primer, itu memang dari tulangnya itu sendiri, atau juga metastase atau sebaran dari jaringan lain yang masuk ke tulang, itu sekunder. Gejalanya nyeri tentunya ya, ada pembengkakan. Kalau kita raba, kita palpasi, ini teraba massa ya tulangnya. Kemudian juga kelainan degeneratif dari sistem muskuloskeletal yang paling sering adalah osteoartritis atau OA. Ini dikenal sebagai artritis degeneratif atau penyakit sendi degeneratif, atau juga osteoartrosis ya. Ini merupakan suatu kelompok abnormalitas mekanik yang melibatkan degradasi atau kerusakan dari sendi, termasuk kartilago, artikularnya, dan tulang subkondranya yang mengalami kerusakan. Penyebabnya secara pasti ini belum diketahui, idiopatik ya. Tapi ada faktor risiko, misalkan karena penuaan. Semakin tua kan degenerasi, fungsi-fungsinya mengalami penurunan. Jenis kelamin ini juga berbeda antara laki-laki dan perempuan. Faktor genetik dan kegemukan juga bisa mengalami osteoartritis. Gejalanya tentunya ada nyeri, gangguan fungsi, ada kaku, keterbatasan gerak, dan penurunan activity daily living. Kemampuan untuk aktivitas sehari-hari menurun. Ada klasifikasinya, ada primer dan sekunder. Primer itu dari sendinya itu sendiri masalahnya, dan juga kalau dari sekunder itu biasanya dari faktor metabolik ya, pada kondisi rheumatoid arthritis misalkan itu karena gangguan metabolisme ya. Ini bisa menyebabkan sekunder dari osteoartritis ya. Begitu yang bisa saya sampaikan ya. Ini kalau Anda ingin mendalami materi, Anda bisa baca referensi yang ada di sini. Anda silahkan searching dan dalami materi ini supaya lebih paham. Jika ingin berdiskusi, silahkan tulis di forum diskusi, silahkan tulis chat di forum diskusi, nanti kita akan bahas. Jika masih kurang paham, Anda silahkan bisa menghubungi saya selaku fasilitator. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.